Nah, sementara untuk teknik bertanya, jadi pertanyaan itu ada yang sifatnya pertanyaan gantung, ada sifatnya pertanyaan langsung, ada sifatnya pertanyaan kombinasi, ada yang sifatnya pertanyaan pantul, dan ada yang sifat. Kapan kita bertanya? Yang pertama, mengantar suatu topik bahasan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas presentasi interaktif. Yang ketiga, menimbulkan curah pendapat atau brainstorming. Dan yang keempat, itu menunjang proses diskusi. Jadi kita bertanya itu dengan 4 alasan ini, ya. Mulai mengantar topik, kemudian meningkatkan efektivitas presentasi, jadi kadang diberikan kuis dan semacamnya, kemudian untuk menimbulkan brainstorming dan menunjang proses diskusi. Nah, kunci bertanya ini yang kita lakukan. Yang pertama, lemparkan pertanyaan secara merata. Kemudian yang kedua, gunakan teknik bertanya langsung pada orang yang kurang perhatiannya dalam pertemuan. Ini untuk membuat orang yang kurang perhatian ini menjadi fokus lagi. Yang ketiga, gunakan pertanyaan yang mudah pada bagian awal, kemudian levelnya dinaikkan, ya, level kesulitannya dinaikkan. Yang keempat, tuliskan pertanyaan dalam rencana kegiatan. Dan yang kelima, ulangi pertanyaan bila pertanyaan tidak dimengerti oleh pihak lain, ya, baik itu oleh penyelia maupun dapat menggunakan juga teknik bertanya pantul. Nah, sementara hal yang tidak boleh kita lakukan dalam bertanya, yang pertama, jangan bertanya secara berurutan. Misalnya dari kanan ke kiri secara berkeliling. Yang kedua, jangan menggunakan pertanyaan yang terlalu panjang dan kompleks. Yang ketiga, jangan menggunakan pertanyaan yang memastikan jawaban. Ya, banyak menggunakan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Ini pertanyaan yang tertutup. Dan yang kelima, jangan menggunakan pertanyaan yang ambigu, ya, membingungkan. Kemudian mendengar aktif, ada 3 fase mendengar. Yang pertama itu adalah atensi pada sumber suara secara fisik dan mental. Kemudian yang kedua adalah parafrasi dan interpretasi. Dan yang ketiga adalah menanggapi dan persuasi. Sementara umpan balik atau tanggapan itu dimaksudkan untuk menekankan sisi kebaikan dan meredam kesan jawaban yang salah. Kemudian ada juga analisa kebaikan jawaban untuk memberikan alasan terhadap kebaikan tersebut. Yang ketiga itu analisa kekurangan. Jadi umpan balik itu untuk, dan yang keempat adalah umpan balik itu untuk yang berorientasi kepada jawaban, bukan berorientasi kepada orangnya. Jadi berikan komentar yang berorientasi kepada jawaban. Komunikasi efektif ini erat kaitannya dengan tepat waktu. Jadi penyampaian komunikasi yang tepat waktu itu akan lebih efektif dibanding penyampaian pesan tidak tepat waktu. Yang kedua adalah akurat. Iya. Yang ketiga lengkap. Apa informasi yang disampaikan itu lengkap. Kemudian yang keempat adalah jelas. Informasi yang disampaikan tidak ambigu seperti disampaikan di atas tadi. Dan yang kelima, dipahami oleh pihak terkait. Ya, nah terkait Bapak dan Ibu sekalian yang berada di kesehatan, tentunya komunikasi efektif ini sangat besar perannya. Misalnya nih teman-teman yang di rumah sakit, pada saat serah terima, ya serah terima pasien jaga oleh petugas jaga, ya, antara penyedia layanan kesehatan seperti misalnya dokter dan dokter lain atau penyedia layanan kesehatan lain selama pergantian shift itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena ya ini akan menyediakan informasi yang akurat tentang perawatan, ya, kondisi pasien, pengobatan, pelayanan, ya, dan kondisi terakhir dan berbagai antisipasi perubahan. Jadi harus dikomunikasikan apa-apa tindakan dan bagaimana
kondisi terkini dari. Nah, sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan komunikasi yang mudah terjadi kesalahan. Apa itu? Yang pertama, jika perintah diberikan secara lisan dan perintah yang diberikan itu panjang banget. Kemudian perintah yang diberikan melalui telepon tanpa ada catatan-catatan ya. Dan yang ketiga, saat pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis. Ini bisa saja terjadi miskomunikasi. Kenapa? Karena kalau misalnya perintah lisan lewat telepon, maka ketika penulisan terkait obat, ya ada obat yang norm atau lasa ya, look alike, sound alike. Jadi bunyinya sama, kelihatannya sama. Nah, ini yang bisa mengakibatkan masalah. Kenapa? Karena penyebutannya sama tetapi obatnya beda. Sehingga harus disertakan konfirmasi dan konfirmasi lisan dan tanda tangan. Ya. Kemudian ada isi perintah, ya, nama lengkap dan tanda tangan pemberi perintah, kemudian nama lengkap dan tanda tangan penerima perintah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itulah hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai petugas kesehatan. Ya, kita ketahui bersama ada istilah-istilah TBAK, ya. Apa itu TBAK? Ya. Artinya ya TBAK atau SBAR ya. SBAR itu istilah bahasa Inggris, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Jadi obat-obat yang sifatnya lasa atau norum itu artinya nama obat yang rupa mirip, ya. Jadi perlu diklarifikasi ulang demi efektifnya komunikasi ini. Baik, saya kira itu ya terkait dengan istilah bahasa Inggris, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Jadi obat-obat yang sifatnya lasa atau norum itu artinya nama obat yang rupa mirip, ya. Jadi perlu diklarifikasi ulang demi efektifnya komunikasi ini. Baik, saya kira itu ya terkait dengan istilah bahasa Inggris, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Jadi obat-obat yang sifatnya lasa atau norum itu artinya nama obat yang rupa mirip, ya. Jadi perlu diklarifikasi ulang demi efektifnya komunikasi ini. Baik, saya kira itu ya terkait dengan